Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktar Ramadhani dengan NIM 3124100056 dari kelas TI 24A1, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah program untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Pemrograman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Nugroho Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Bahasa Pemrograman dan bimbingan dan ilmunya. Baik, selamat menyaksikan ya guys. Di sini merupakan program sederhana sebuah sistem kasir yang ada di kafe. Kita tentunya sudah memisahkan atau memakai dari modular dan OOP. Itu sudah ada 3 bagian utamanya. Yang pertama adalah kelas data, kelas proses, dan Viv GUI. Kelas Viv GUI ini. Bagaimana cara pertama kita membuat program ini? Yang pertama adalah kita buat terlebih dahulu folder ini. Kita tulis data seperti ini tadi. Lalu kita buatkan filenya. Seperti kayak contohnya tadi ada data atau proses, kita tuliskan ini. Nah, isinya dari data.py ini, panggilkan dulu perintah import SYS dan juga part dan append. Nah, fungsi di sini itu kode tersebut itu buat apa sih? Yang pertama, agar Python itu bisa mengimpor modul proses yang ada di dalamnya. Kita panggil-panggilkan. Nah, ada file yang akan juga masuk di dalam Python program sederhana ini. Lalu ada from data process import process. Nah, ini itu kegunaannya buat impor kelas atau fungsi proses dari modul proses PY yang ada di dalam folder data nih, proses PY-nya. Nah, selanjutnya kita buat kelas datanya. Definite ini fungsinya adalah untuk menyimpan sebuah item, nama, harga, dan jumlah suatu item atau barang di dalam bentuk dictionary di sebuah tabel. Lalu ada def item. Di sini itu bagaimana caranya fungsi ini untuk kita bisa menambahkan nama, harga, dan quality suatu barang. Dan def_get_all_times ini adalah bagaimana caranya fungsi tersebut bisa dapat tergabung di def_get_all_times. Selanjutnya di prosesnya kita buat kelas proses itu adalah sebuah kayak misalnya di kafe tersebut ingin diadakan biaya layanannya. Biaya layanan tersebut adalah 5%. Dan pajaknya adalah 10% atau 0,1 kita tuliskannya. Lalu kita ke fungsi definite-nya bahwa save data digabungkan menjadi data. Di def calculate subtotal bahwa sebuah jumlah harga dan jumlah barang tergabung di sini. Lalu ada def calculate text. Teks ini berarti bahwa subtotal ini ditambahkan dengan save text rate. Lalu di calculate service change adalah subtotal dari harga sebuah nanti kalau kita belanja atau ada orang yang berbelanja di sistem kasirnya akan akan merekrut bahwa service charge-nya jadi misal berapa sekian. Lalu ada def calculate totalnya juga sama bahwa subtotal ditambah dengan teks dan ditambah dengan service charge. Kita ke view GUI. View GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak. Di sini kita gunakan Tkinter. Tkinter ini dapat digunakan untuk membuat jendela kotak dialog dan antarmuka untuk aplikasi atau program kita yang sedang kita jalankan. Di sini kita masukkan kelasnya. Kelas VGUI-nya ada save data sama dengan data, dan ini kita masukkan save row title. Title ini adalah nama kita pas di kasir, terus kita masukkan geometri atau ukurannya, terus kita
tulis nama toko kita ini menggunakan font Renita. Lalu kita tulis ukurannya dengan ketebalannya juga. Lalu di sini kita inputkan juga frame input nama menu dengan fontnya juga. Dan pada semua yang kita tadi buat ditampilkan dengan hasil seperti ini. Ada subtotal, ada pajak, ada servis, ada total tagihan, transfernya. Dan ketika kita mendapatkan kesalahan atau ada salah yang kita tuliskan, message box akan memberitahu error. Main.py. Main.py adalah nama file Python yang sering digunakan untuk sebuah aplikasi atau program. Biasanya, file ini berfungsi sebagai titik awal eksekusi program. If name sama dengan main. Ini adalah cara Python untuk memeriksa apakah script ini dijalankan secara langsung atau diimpor ke script lain. Di sini ada root sama dengan TK. Root ini merupakan akan menjadi jendela utama aplikasi. Dasar semua elemen GUI yang akan ditambahkan di dalam aplikasi, seperti tombol tabel dan label akan ditempatkan di objek root. Lalu data sama dengan data. Data di sini memungkinkan untuk menangani logika terkait dengan informasi mengenai menu, harga, jumlah, dan transaksi yang terjadi. F sama dengan VIPGUI root data, membuat instansi dari kelas VIPGUI dengan parameter root, jendela utama aplikasi, dan data objek yang berisi data dan logika terkait transaksi. Ini akan memulai antarmuka pengguna GUI yang telah didefinisikan dalam kelas VIPGUI. Kelas VIPGUI akan mengatur bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Lanjutnya adalah root.mainLoop. Ini adalah perintah digunakan untuk memulai loop utama aplikasi Tinker. Loop ini akan terus berjalan untuk menunggu dan merespon interaksi pengguna seperti klik tombol atau input teks. Moment of truth, mari kita jalankan programnya. Selamat datang di Eat, Fly, Love Cafe. Misalnya, aku pengen mesen nih. Aku pengen nasi bakar. Harganya 37.000. Belinya 2. Mari kita tambah menunya. Lalu kita tulis lagi yang mau dipesan lagi. Aku pengen sate ayam. Harganya 52.000. Terus beli 2 juga. Terus aku pengen minumnya avocado latte. Terus harganya 33.000. Belinya 2. Terus juga pengen dimsum. Harganya 25.000. Belinya 2. Terus juga pengen puding banana, puding pisang. Harganya 23.000. Beli 2 juga. Karena di sini total harganya 340, ini tuh belum termasuk pajak yang 10% sama biaya layanan, dan aku mau transfernya 400.000. Mari kita hitung totalnya. Nah, berarti total tagihan tadi dicetakkan di transaksinya adalah 391.000, dan aku transfer 400 dengan kembalian 9.000. Di sini sudah ada ditulis pajaknya 34.000, servis atau biaya layannya 17.000, dan waktu pembayarannya juga sudah ada tertera di sini, tanggalnya juga, dan dicetak oleh kasir. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan khususnya untuk saya biar bisa belajar lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.